Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi tentang materi induksi matematika. Nah, apa itu metode induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Jadi sekali lagi, induksi matematik itu spesifik atau spesial dipakai untuk pembuktian-pembuktian pada sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, misalnya ada sebuah pernyataan Pn, misalnya begitu, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, ini supaya dibuktikan apakah benar pernyataan ini. Nah, karena ini sifatnya bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan induksi matematik untuk membuktikan ini. Gitu ya. Nah, contoh lain misalnya, setiap bilangan bulat positif N, di mana N-nya lebih dari atau sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk semua N, di mana N-nya lebih dari sama dengan 1, berlaku N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Kemudian yang ketiga, untuk membayar biaya pos sebesar N sen dolar, di mana N-nya lebih dari atau sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Berikutnya yang keempat, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya, hanya sekali. Jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, yang terakhir, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan N elemen adalah 2 pangkat N. Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan atau sebuah proposisi yang berdomain bilangan bulat. Artinya apa? Kalau ini domainnya bilangan bulat, maka cara pembuktiannya adalah dengan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika itu sendiri juga merupakan teknik pembuktian ya, yang baku ya di dalam ilmu matematika. Nah, dengan menggunakan induksi matematika ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, prinsip induksi sederhana bagaimana? Yang pertama, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan yang pertama, P1 benar. Artinya untuk N sama dengan 1, itu kita harus menunjukkan itu benar. Langkah kedua, jika Pn benar maka Pn plus 1 juga benar. Untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Langkah nomor 1 ini disebut sebagai basis induksi. Sedangkan yang kedua ini adalah langkah induksi. Nah, ini penjelasannya. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Nah, pada langkah induksi ini berisi asumsi atau pengandaian yang menyatakan bahwa Pn itu benar. Nah, asumsi tersebut dinamakan sebagai hipotesis induksi. Kemudian, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat positif N.
Nah, prinsip induksi matematika itu mirip dengan efek domino ya. Artinya apabila berlaku untuk domino pertama, maka dia juga akan berlaku juga untuk domino yang terakhir ya. Karena dia efeknya itu akan berurutan. Pasti terjadi pada semuanya, kira-kira begitu. Ya, kita lihat contoh berikut. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Sebelum ke pembuktian, kita lihat contoh atau gambaran dari pernyataan ini. Nah, untuk n sama dengan 1, maka bilangan ganjil positifnya ada 1 sendirian. Nah, 1 sendirian ini juga bisa ditulis sebagai 1 kuadrat. Sementara 1 ini tadinya adalah n, jadi sama dengan n kuadrat. Artinya untuk n sama dengan 1 berlaku jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Sekarang kita akan cek apa benar untuk n sama dengan 2 juga berlaku. Pada saat n sama dengan 2, maka jumlah bilangan ganjil positif itu ada 2, yaitu 1 dan 3. Kalau ditambahkan menjadi 4. Nah, 4 ini sendiri adalah 2 kuadrat. Di mana 2 ini bisa diganti n ini tadi, berarti sama dengan n kuadrat. Sama juga berlaku ya, kalau n-nya 2, maka berlaku juga jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Satu contoh lagi buat teman-teman biar paham. Untuk n sama dengan 3, berarti jumlah 3 bilangan ganjil positif pertama, berarti 1, 3, dan 5. Ini 3 bilangan ganjil positif pertama. Kalau saya jumlahkan 1 tambah 3, 4, tambah 5 yaitu 9. 9 ini bisa saya tulis 3 kuadrat. 3 ini ternyata bisa saya ganti n ini. Jadi n kuadrat. Artinya apa? Sekali lagi, pada saat n3, ya, berarti ini 3 buah bilangan ini, berlaku total penjumlahnya adalah 3 kuadrat atau sama dengan n kuadrat. Nah, ini kalau diteruskan terus-menerus ke bawah, teman-teman silakan coba n sama dengan 4, apa benar 4 kuadrat, n sama dengan 5, apa benar 5 kuadrat. Ini ditambahkan sesuai dengan jumlah bilangan ganjil pertama ya. Nah, namun demikian penjumlahan atau pembuktian yang sifatnya mengambil contoh satu persatu dari setiap bilangan di dalam matematika tidak diterima sebagai sebuah bukti. Ya, matematika akan menerima sebuah pernyataan bukti itu kalau dia bersifat umum atau general, bukan bersifat spesifik contoh satu persatu. Oleh karena itu induksi matematika mewadahi ini, ya. Nah, dalam konteks induksi matematika, maka pertama harus kita jelaskan basis induksi dulu, yaitu untuk n sama dengan 1 seperti ini. Jumlah 1 bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1 ini. 1 kuadrat sama dengan 1. Sama dengan n kuadrat. Ini artinya benar karena jumlah 1 bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Jadi untuk n sama dengan 1, pernyataan ini pasti benar. Buktinya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu langkah induksi. Menggunakan hipotesis induksi, yaitu andaikan Pn benar, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Jadi ini adalah diandaikan benar. Nah, apa itu 2n-1? Ya, di sini adalah 2n-1 adalah bilangan ganjil positif ke n. Jadi bilangan ganjil pertama adalah 1, bilangan ganjil positif pertama 1 ya. Kemudian bilangan ganjil positif kedua 3 ya kan. Bilangan ganjil positif ketiga adalah 5.
bilangan ganjil positif keempat adalah 7. Dan seterusnya sampai bilangan ganjil positif ke n, yaitu 2n-1. Ini kalau dijumlahkan itu sama dengan n kuadrat. Nah, ini adalah diandaikan ini benar. Namanya hipotesis induksi. Nah, setelah ini kita andaikan benar, langkah berikutnya adalah kita harus membuktikan atau memperlihatkan bahwa kalau ditambah satu suku lagi di sebelah kanannya ini 2n-1 juga berlaku benar. Nah, inilah prinsip induksi seperti itu. Nah, satu suku lagi setelah ini, setelah 2n-1 di sebelah kanannya, apa namanya sukunya? Yang jelas bukan 2n ya, karena 2n itu bilangan genap. Yang kita bahas adalah bilangan ganjil. Jadi bukan 2n, tetapi 2n plus 1 ini. Ini satu suku sebelah kanannya. Kalau ditambah satu suku berikutnya juga akan berlaku. Yang ruas kanan adalah n plus 1 kuadrat. Ini n plus 1 suku. Kalau yang ini n suku. Nah, sehingga apa? Kita belum tahu apakah ini ruas kiri dan ruas kanan itu sama apa tidak. Kalau sama berarti pernyataan P n plus 1 juga benar. Karena ini adalah ditambah satu suku lagi. Nah, kita akan otak-atik ini, ruas kiri, apakah bisa menghasilkan ruas kanan atau sama dengan ruas kanan gitu ya. Nah, kita dapat menunjukkan sebagai berikut. Sekarang perhatikan seni matematika di sini. Ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai ditambah 2n-1 ditambah 2n plus 1. Nah, kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang 1 ditambah 3 dan seterusnya sampai 2n-1 ini saya pisah menjadi satu bagian. Yang lain yaitu 2n plus 1 juga menjadi satu bagian. Nah, yang bagian depan ini teman-teman perhatikan, ini adalah sama dengan ini. Ya, 1 plus 3 plus 5 sampai ditambah 2n-1 ya. Sama persis yang ini, yang saya kurung siku ini kurung siku. Itu adalah sama dengan n kuadrat. Maka saya boleh mengganti ini sebagai n kuadrat. Nah, akhirnya saya ganti ini ya, yang sisi kiri sebagai n kuadrat, yang sub kedua tetap 2n-1. Jadi ini sama dengan n kuadrat ditambah 2n plus 1. Nah, sekarang kita buka kurungnya, kemudian menghasilkan n kuadrat ditambah 2n plus 1. Ternyata ini kalau difaktorkan, itu hasilnya adalah n plus 1 kuadrat. Artinya begitu saya nyampe pada pernyataan Pn plus 1 ini, artinya ketika kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1, yaitu ruas kirinya ini harus sama dengan n plus 1 kuadrat, itu bisa kita buktikan seperti ini. Dengan mengotak-atik yang kiri ini, ternyata akan sama dengan yang ruas kanan. Artinya apa? Berarti ini sudah terbukti ya. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka pernyataan teoremanya juga benar, yaitu jumlah n bilangan bulat ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, demikianlah langkah-langkah atau cara-cara bagaimana membuktikan induksi atau menggunakan induksi matematika. Mudah-mudahan penjelasan ini mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.